Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Zafir Design. Kali ini aku akan menjelaskan materi terkait Shape Tool, Bezier, Freehand, dan Pen Tool. Nah, untuk Shape Tool sendiri itu berfungsi untuk mengedit objek berbentuk kurva. Nah, ini sebenarnya tadinya line biasa. Nah, ini ada garis-garis ini. Ini sebenarnya namanya knot atau anchor point. Nah, ini bisa ditarik-tarik. Ini untuk menarik, makanya bisa ketarik ke sini. Ini juga sama seperti ini. Tapi kenapa ini ada objek kotak, tapi kok nggak ada garis-garis ininya, yang putus-putus ini, yang bisa ditarik? Karena objek kotak sendiri itu bentuknya bukan kurva, namun seperti objek kotak seperti biasa aja. Jadi kalau misal diedit itu akan pasti berbeda. Nah, untuk bisa ditarik seperti ini, bentuknya akan diubah-ubah, maka harus dilakukan, dilakukan modifikasi objek tersebut. Nah, awalnya kan ini dalam kondisi biasa, kondisi pick tool. Nah, ini seperti ini. Lalu gunakan shape tool makanya seperti ini. Nah, untuk ini jadi berubah anchor point-nya, tiap anchor point seperti ini. Ini dilakukan convert to curve atau shortcut-nya itu control key. Nah, ini gunanya untuk modifikasi objek. Nah, tadinya yang objek shape seperti ini diubah jadi kurva seperti ini. Kemudian ini ketika sudah dilakukan tadi yang convert to curve seperti ini. Nah, misal kita akan mengedit di bagian ini, di line di sini, di garis ini. Nah, ini klik kanan di garisnya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, tapi aku akan jelasin yang penting-pentingnya aja. Yang 6 poin ini. Nah, seperti ini add ini digunakan untuk menambah knot. Nah, jadi kan ini ada 4 knot. 1 2 3 4. Nah, ini bisa ditambah di sini, di tempat yang lainnya yang kosong ini bisa ditambah knotnya. Jadi tinggal klik kiri 2 kali aja. Misal ada knot ini yang ada yang mau dihapus juga sama itu. Bisa klik kanan delete di knotnya. Bisa juga diklik di knotnya 2 kali juga. Itu bisa. Nah, untuk join ini menyatukan knot yang tidak terhubung. Jadi misal ada knot, ada 2 garis, itu nanti dihubungkan. Nanti aku kasih contohnya. Nah, ini juga break apart. Break apart tuh nanti dia akan di 4 garis ini akan terpisah semua. Karena dia fungsinya untuk memutuskan segmen antar knotnya. To curve itu mengubah segmen garis menjadi segmen curve. Jadi ini kan garis. Jadi dia dibuat lekukan. Misal lekukan seperti ini. Nah, ini seperti ini juga. Itu gunakan dengan to curve. Nah, jika tadi yang garis seperti tadi akan diluruskan lagi, maka digunakan to line. Dia kebalikannya to curve. Tuh, kemudian itu ada freehand, bezier, dan pen tool. Nah, freehand sendiri itu berfungsi untuk membuat curve tadi yang garis tadi itu secara bebas. Jadi kita bisa membuatnya tuh secara bebas aja di garis-garis aja. Nah, ini seperti ini contohnya, ini freehand. Nah, bezier dan pen tool itu fungsinya untuk membuat kurva. Nah, ini fungsinya sama. Sebenarnya dari keduanya ini emang seperti nggak ada bedanya aja. Jadi fungsinya itu emang membuat curve seperti ini. Nah, kita sekarang udah ada di lembar kerja Corel Draw. Nah, sekarang ini shape tool. Ini sini ada shape tool. Sini bezier, freehand, dan pen. Nah, kita langsung ke freehand. Nah, freehand ini fungsinya itu membuat curve yang secara bebas aja seperti ini. Nah, ini. Nah, ini curve biasa. Ini jadi dia membuatnya secara bebas. Nah, ada lagi kalau bezier ini seperti ini. Ini kita bisa sebenarnya bisa langsung kayak seperti ini. Dia dikit tarik. Nah, ini bisa. Nah, ini di sini. Ini bisa juga antar titik. Nah, saya tinggal klik kiri aja. Ini untuk bezier. Nah, kemudian kita akan menggunakan pen. Saya pen juga sebenarnya tidak jauh beda dengan bezier. Nah, dia bisa ditarik-tarik seperti ini juga. Bisa juga seperti ini.
Nah, ini fungsinya sama aja sebenarnya. Nah, ini untuk pen. Nah, bagaimana untuk shape tool? Nah, ini shape tool seperti ini. Ketika kita udah di posisi di sini, diklik. Nah, ini bisa ditarik-tarik. Nah, ini kita bisa, terserah kita ini ditarik seperti apa sesuai kemauan kita. Nah, ini juga sama. Nah, ini kan ada garis-garis ini nih. Ini tiap anchor point ada sepertinya. Nah, ini bisa tarik. Nah, ini seperti ini. Nah, ini fungsinya. Nah, shape tool ini akan merubah bentuk-bentuk dari objek kurva tadi. Ini seperti ini. Jadi yang bisa ditarik tuh yang ada garis-garis ininya aja. Yang gak ada garis-garis putusnya. Nah, beda lagi kalau misal kita bikin objek kotak. Kita bikin buat objek kotak. Nah, kalau kita gunakan shape tool, nah ini kan seperti ini, dia tidak bisa ditarik-tarik, tapi hanya bisa seperti ini. Nah, dia bentuknya akan berubah, beda, bahkan bisa jadi lingkaran. Nah, kalau misal kita ingin membuatnya seperti yang bisa ditarik-tarik tadi, nah kita bisa pergi ke objek, itu convert to curve, atau bisa shortcutnya itu control key. Nah, dia udah jadi curve. Nah, sekarang dia bisa diedit. Nah, seperti tadi bisa ditarik-tarik seperti ini juga. Jika kita pengen menambahkan note misal di sini, kita akan tambahkan note. Nah, kita tinggal klik kanan add. Nah, atau bisa juga kita klik kiri 2 kali. Nah, ya kan. Nah, untuk menghapusnya juga sama. Bisa delete. Bisa juga diklik kiri 2 kali. Nah, ini hilang. Soal ini juga hilang. Nah, kita pengen melengkungkan garis yang ini. Gunakan to curve. Nah, dia akan melengkung seperti ini. Dan misal akan dilurusin lagi, tinggal gunakan to line. Nah, ini akan lurus lagi. Nah, terus ada lagi, misal kita akan memecah ini. Ini kan, saya pengen mecahin ini nih. 3 garis ini biar jadi satu garis-garis lagi sendiri. Nah, bisa kayak gini. Break apart atau Ctrl K shortcutnya. Nah, dia akan putus. Tuh, dia akan putus. Misal di sini juga break apart lagi. Nah, ini akan putus. Nah, kalau kita misal pengen misahin, bener-bener akan misahin dari objek ini biar ini juga misah. Nah, kita tinggal Ctrl K lagi. Tinggal Ctrl K. Ada di sini nah. Nah, break curve apart. Ctrl K. Nah, dia akan putus lagi. Yang ininya akan misah objek yang ini. Nah, misal tapi kita ingin menggabungkan lagi ini dari ini. Nah, misal kita aja. Nah, misal kita pengen gabungin lagi ini. Nah, ini tinggal ini ditempelin dulu. Nah, terus diseleksi dua-duanya. Terus ke ini di atas ada combine atau Ctrl L. Nah, kalau sudah. Nah, ini langsung, ini masih posisi seleksi dua-duanya. Nah, ini kan ada 2 titik ini. Nah, ini diklik shift ini. Nah, ini jadi otomatis dua-duanya terseleksi. Lalu klik kanan join. Ini udah nyambung jadi satu lagi. Misal akan membuat tadi objek seperti love tadi. Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Yang aku contohkan ini menggunakan Bezier. Kita bikin poin-poinnya terlebih dahulu. Buat poinnya terlebih dahulu. Misal seperti ini. Nah, kita gunakan shape tool untuk ngerapihin dulu ya. Rapihin objeknya. Nah, ini kan posisinya seperti ini semua.
Nah, di ke kanan to curve. Sini juga to curve. Nah, ini seperti ini. Kalau dari to curve seperti ini bisa langsung diedit, dilengkung-lengkungin. Sama juga seperti yang lainnya juga. Ini to curve. Ini juga sama. Nah, ini tinggal dihapus saja. Nah, kalau misal kurang juga bisa dihapus lagi aja. Nah, ini. Jadi, nah ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.